Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul Nine Kingdoms in Future Scales The Love Story. Film ini diproduksi oleh Rabbit Hole, dirilis pada tanggal 14 Maret 2021 dan disutradarai oleh Chen Weijin, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Song Fangyuan sebagai Chu Xi, Zhao Junxiang sebagai Feng Liang, dan Zhu Yitao sebagai Qingming. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa siapkan teh dan cemilannya. Selamat menyaksikan. Menjelang akhir dunia lama, 6 ras terlahir, dan jauh tinggi di atas awan lahirlah The Futures. Mereka lahir dengan sayap, dan mereka juga menjauhkan diri dari duniawi. Pernikahan antar ras dilarang. Mereka yang melewati batas akan menderita karena perpisahan. Scenes pembuka memperlihatkan sejumlah pelayan yang tengah berkerumun mengagumi ketampanan seorang guru yang bernama Qingming, tak terkecuali dengan seorang gadis yang bernama Chu Xi. Fang Ling yang tidak menyukainya dengan sengaja menjatuhkan Chu Xi ke dalam kolam yang membuatnya basah kuyup. Karena mendengar kegaduhan, Qingming yang buta lantas keluar dan menanyakan perihal yang terjadi. Dengan lantang, Fang Ling menyalahkan Chu Xi atas kegaduhan yang dibuatnya dan meminta Qingming untuk menghukum Chu Xi. Bukannya dihukum, Qingming malah meminta Fang Ling membuatkan teh jahe untuk Chu Xi. Sementara di atas kabin, makhluk bersayap tengah memperhatikannya. Pada suatu malam, Chu Xi tengah menguping pembicaraan keluarga Qingming yang membahas tentang obat mujarab untuk kedua mata Qingming, di mana tabib mengungkapkan bahwa hanya jiwa Futures yang dapat membuat kedua matanya kembali normal. Chu Xi yang mendengar hal itu segera bergegas pergi ke kamarnya untuk berpikir. Seketika itu dia teringat akan masa kecilnya. Tanpa pikir panjang, dia segera bergegas menuju hutan terlarang untuk mencari makhluk bersayap. Setibanya Chu Xi di dalam sebuah goa, dia berhasil menemukan makhluk bersayap yang bernama Feng Liang. Tanpa basa-basi, Chu Xi segera menjelaskan tujuannya, di mana dia hendak mencari jiwa makhluk bersayap untuk menyelamatkan tuannya yang buta. Seketika itu, Feng Liang teringat akan masa lalunya, di mana Feng Liang merupakan reinkarnasi ke-9 kekasih Chu Xi di kehidupannya yang lalu. Jika dalam reinkarnasinya yang ke-9 tidak berubah pikiran juga, maka Chu Xi akan mati dan hilang untuk selamanya. Karena merasa iba, Feng Liang bersedia menyerahkan jiwanya dengan 3 syarat, dan Chu Xi pun menyanggupinya. Tak berselang lama muncullah Sushan yang berusaha mengingatkan kembali Feng Liang akan reinkarnasinya yang ke-9. Keesokan paginya, Chu Xi bangun dari tidurnya dan merasa apa yang dialaminya merupakan mimpi belaka.
Seketika itu Cushi berendam dan tak lama kemudian datanglah menu memberikan selebaran yang berisi pencarian gadis pelayan kepercayaan tuan muda Jingming. Namun Cushi enggan menerimanya karena dia takut jika Fangling mencincang tubuhnya. Tak berselang lama, Cushi berteriak histeris karena melihat Feng Liang. Feng Liang mengungkapkan syarat pertamanya di mana Cushi harus mendaftar menjadi pelayan kepercayaan tuan muda Jingming. Pada awalnya dia menolak, namun pada akhirnya Cushi menerimanya. Kemudian makhluk bersayap memberinya buku klasik untuk dipelajarinya karena buku klasik merupakan bacaan kegemaran tuan muda Jingming. Tidak berhenti sampai di situ, Feng Liang juga meminta Cushi untuk belajar melayani orang buta di meja makan dengan sungguh-sungguh. Cushi juga harus berlagak seperti orang buta dengan menutup kedua matanya dengan kain, serta berjalan di keramaian untuk memahami kondisi tuan muda Jingming. Setelah berlatih cukup keras, saat-saat yang dinanti pun akhirnya datang juga di mana pemilihan gadis pelayan kepercayaan tuan muda segera dimulai. Ujian pertama adalah gaya berjalan, ujian kedua adalah jamuan teh, dan ujian ketiga adalah literatur. Tiba saatnya penyeleksi mengumumkan kedua pemenang yang akan memasuki babak final. Fangling dan Cushi merupakan gadis yang lolos maju ke babak final. Di babak final, mereka berhadapan langsung dengan tuan muda Jingming di dalam sebuah kamar. Dalam hitungan detik, lampu padam, dan terdengar suara adanya monster pemakan daging manusia. Fangling yang mendengar hal itu segera melarikan diri, namun tidak dengan Cushi di mana dia segera menyelamatkan Jingming. Begitu lampu dinyalakan, sejumlah penyeleksi datang untuk memberikan selamat kepada Cushi karena sudah memenangkan ujian di babak final. Jingming yang mendapat pelayan baru segera menanyakan asal-muasalnya. Begitu Cushi mengungkapkan jati dirinya, seketika itu Jingming teringat akan masa kecilnya. Keesokan harinya, Cushi menemui Feng Liang untuk menanyakan syarat keduanya. Betapa terkejutnya Cushi mendengar syarat kedua di mana Cushi harus menikah dengan Jingming. Cushi yang mendengar syarat tersebut menolaknya dengan tegas. Dia berdalih bahwa selama ini Cushi hanya berhutang budi kepadanya dan sebatas mengaguminya. Feng Liang yang mendengar hal itu pun marah karena selama ini dia berpikir bahwa Cushi mencintai Jingming. Pada suatu malam, Jingming mengutarakan sesuatu bahwa ketika dia mendengar lonceng gelang yang dipakai Cushi, dia langsung teringat siapa Cushi sebenarnya. Jingming berdalih jika dia ingin melihat wajah Cushi yang sekarang. Di luar dugaan, Feng Liang memegangkan tangan Jingming untuk membelai wajah Cushi. Di malam berikutnya, Cushi menemui Feng Liang untuk mengungkapkan kembali keinginannya yang enggan menikah dengan Jingming. Cushi beralibi bahwa Jingming bukanlah pria yang dicintai, namun Feng Liang berdalih bahwa setelah menikah, kamu akan terbiasa dan cinta akan datang dengan sendirinya. Feng Liang mengungkapkan syarat ketiganya di mana mulai sekarang mereka sudah tidak bertemu lagi. Seketika itu Feng Liang memberikan jiwanya kepada Cushi, kemudian dia mengepakkan sayapnya. Keesokan harinya,
Kedua mata Qingming kembali normal dan seketika itu dia mencari keberadaan Cushi dan segera memintanya untuk menikah dengannya. Cushi yang mendengar permintaan Qingming segera berlutut dengan dalih Cushi tidak pantas untuknya, namun itu tidak menghalangi niat ibunya. Singkat cerita, pernikahan yang tidak diinginkan Cushi pun tiba di mana Cushi tampak cantik dengan gaun merah. Seketika itu mereka bersujud memberi hormat kepada Sang Hyang Bathara Kala. Setelah mereka saling berhadapan, ingatan Cushi di kehidupannya yang dulu bersama Feng Liang muncul kembali. Dengan serentetan kisah kelamnya terdahulu seolah-olah menegaskan bahwa Feng Liang adalah sosok yang sudah tidak asing baginya karena mereka bersama dalam 9 kehidupan. Karena merasa apa yang dilakukannya salah, Cushi segera berlutut meminta maaf kepada Qingming sembari menangis sesenggukan. Dia meninggalkan pernikahannya dan berlari menuju hutan terlarang untuk menemui Feng Liang, kemudian memeluknya dari belakang dan mereka pun berciuman. Seketika itu rambut Cushi berubah menjadi putih. 可色白头偕老了，我要做草木。 Kemudian terbaring di atas peti untuk selamanya. Dan cerita pun selesai.